Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang self purification. Apa sih self purification itu dan contohnya seperti apa? Langsung aja simak videonya. Allah menciptakan manusia di muka bumi ini tujuannya hanya satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Allah jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, yang mana Allah menjelaskannya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, di mana ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini yang bertugas untuk memelihara, mengolah, melestarikan, memanfaatkan kekayaan alam yang ada di muka bumi ini untuk proses kehidupan manusia dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, jelas bahwa manusia sangat bertanggung jawab untuk melestarikan apa yang ada di muka bumi ini. Namun, pada saat ini, bencana-bencana itu sering menimpa manusia. Hal tersebut terjadi karena ulah manusia itu sendiri, yang mana hal tersebut dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, dari Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 tersebut, dapat kita pelajari bahwa Allah memberikan pelajaran-pelajaran kepada manusia yang mana mereka itu membuat kerusakan di muka bumi ini. Jelas bahwa kita sebagai manusia harus melestarikan apa yang telah Allah berikan di muka bumi ini. Nah, sebenarnya kerusakan-kerusakan alam yang terjadi karena ulah tangan manusia ini tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah, melainkan Allah menciptakan dengan adanya self-purification. Apa sih self-purification itu? Self-purification ialah kemampuan alam untuk memurnikan diri dari zat-zat pencemar melalui proses kimia, fisika, dan biologi, yang mana proses tersebut terjadi secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Nah, contoh-contoh dari self-purification itu apa aja? Sebenarnya, contoh-contoh dari self-purification sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita, namun terkadang kita tidak menyadarinya. So, langsung saja, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit contoh-contoh dari self-purification. Contoh dari self-purification pada air ini bisa kita lihat pada tumbuhan eceng gondok, di mana tumbuhan eceng gondok ini sering kita jumpai di danau, sungai, maupun rawa-rawa, yang mana tumbuhan eceng gondok ini sangat bermanfaat untuk mengatasi pencemaran lingkungan di perairan. Bagaimana bisa sih eceng gondok mengatasi polutan-polutan yang ada di air? Langsung simak video berikut. Salah satu contoh self-purification pada air bisa kita lihat pada tanaman eceng gondok, di mana tanaman eceng gondok merupakan salah satu tanaman perairan yang sering dikatakan sebagai tanaman gulma yang dapat merusak lingkungan perairan. Nah, mengapa sih eceng gondok itu merugikan? Karena eceng gondok menghasilkan CO2 berlebihan dalam air, yang mana segala sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik ya. Nah, selanjutnya, karena eceng gondok dapat menghalangi sinar matahari yang masuk ke perairan. Hal ini terjadi karena tanaman eceng gondok ini tumbuh dengan lebat. Dengan begitu, sinar cahaya matahari tidak dapat masuk ke dalam perairan. Alasan selanjutnya karena tanaman eceng gondok ini dapat mempercepat proses pendangkalan. Hal tersebut terjadi karena ketika eceng gondok ini mati, maka akan turun ke bagian dasar perairan maupun sungai ataupun danau. Hal tersebut sangat merugikan tentunya. Nah, namun segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu pasti memiliki manfaat, termasuk tanaman eceng gondok ini, di mana eceng gondok itu sangat bermanfaat untuk mengatasi polutan perairan. Mengapa demikian? Karena eceng gondok itu bersifat fitoremediasi, yaitu dapat menyerap senyawa organik dan anorganik. Namun, tentu tanaman eceng gondok ini harus dikendalikan dengan baik agar tidak mengancam ekosistem perairan.
Eceng gondok dapat menjernihkan air dengan cara menyerap polusi logam-logam berat yang ada di air. Selain itu, tumbuhan ini mampu menyerap residu pestisida, serta akarnya itu mempunyai sifat biologis sebagai penyaring air yang tercemar oleh berbagai bahan kimia buatan industri. Dengan begitu, polutan yang ada di air itu akan menghilang atau berkurang. Nah, maka dari itu, kemampuan eceng gondok untuk menyerap polutan merupakan salah satu contoh self-purification pada air. Nah, sudah tahu kan bahwa Allah tidak membiarkan begitu saja kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat ulah tangan manusia. Allah menciptakan eceng gondok untuk membersihkan lingkungan perairan yang sudah tercemar sebab tangan manusia. Kita tahu bahwa pencemaran udara yang terjadi pada saat ini itu terjadi karena aktivitas-aktivitas manusia yang melampaui batas, di mana aktivitas-aktivitas manusia tersebut menjadikan zat-zat polutan di udara semakin meningkat. Contohnya, aktivitas manusia seperti membangun pabrik, menggunakan kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Tentu hal tersebut dapat meningkatkan zat-zat polutan di udara semakin meningkat. Nah, tentu Allah menciptakan self-purification pada udara untuk meminimalisir terjadinya pencemaran udara. Namun, balik lagi ya, self-purification ini ada batasnya. Jika terlalu berlebihan, maka alam tidak dapat memperbaikinya. Contoh self-purification pada udara ini bisa kita lihat dengan adanya tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita, di mana Allah menciptakan tumbuhan itu sangat bermanfaat, di mana tumbuhan ini juga dapat self-purification pada udara, yaitu mengurangi sedikit pencemaran udara. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara melakukan proses fotosintesis. Fotosintesis tumbuhan tersebut, tumbuhan dapat meminimalisir zat-zat polutan yang ada di atmosfer, yaitu zat polutan berupa CO2 yang berlebihan di atmosfer, sehingga jumlah CO2 yang ada di atmosfer itu sedikit berkurang. Contoh-contoh self-purification yang telah disebutkan tadi dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 10-11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Yang artinya, Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu. Dengan air hujan itu, Dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Nah, dari ayat tersebut, dapat kita pahami bahwa Allah menurunkan hujan di muka bumi ini dengan manfaat yang begitu besar. Dengan begitu, hujan dapat menyuburkan tumbuhan, dan tumbuhan dapat tumbuh subur. Dengan begitu, maka self-purification itu terjadi. Sehingga kerusakan-kerusakan alam yang disebabkan oleh perbuatan manusia itu sedikit dikurangi dengan adanya self-purification. Selain dalam Al-Quran Surat An-Nahl, Allah juga menjelaskan tentang self-purification pada Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 85 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum
فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Artinya, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madyan, saudara mereka Syuaib. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman." Nah, pada ayat ini Allah melarang manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi dan sesudah Tuhan memperbaikinya. Nah, dari kata memperbaikinya ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan self-purification. Ya, self-purification itu ada batasnya. Jika terlalu banyak zat-zat pencemar, maka tetap kerusakan yang ada di bumi ini tetap akan terjadi. Dan itu jelas ya disebabkan oleh manusia dan akibatnya pun juga akan ke manusia itu sendiri. Nah, maka dari itu kita sebagai makhluknya Allah, yaitu manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini, wajib bagi kita untuk melestarikan alam agar tidak terjadi kerusakan. Nah, cukup sekian video kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.